Shalom Kak. Supaya lebih semangat lagi, kita sapa sekali lagi ya Kak. Oke. Kakak sapa lagi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Iya, walaupun kita belum bisa beribadah di gereja secara langsung, tapi Tuhan itu memang luar biasa ya Kak, karena kita masih bisa melaksanakan ibadah kita secara online. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa ya, supaya tetap berdoa agar virus ini segera hilang dari dunia ini dan kita bisa berkumpul lagi di gereja kita seperti dulu. Serta harus apa nih Kak? Mematuhi protokol kesehatan Kak. Iya, benar sekali adik-adik. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Adik-adik ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Engkau masih memberkati kami Engkau masih memberkati kami hingga pada saat ini. hingga pada saat ini. Sehingga kami masih bisa dapat Sehingga kami masih bisa dapat beribadah secara online. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa berdoa buat negeri kami. Hapuskanlah virus corona supaya kami dapat beribadah di rumahmu seperti biasa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, anak-anak sekolah minggumu, dimanapun kami berada. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, biarkan kami menjadi berkat bagi seluruh orang. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gerejamu, buat semua pelayan gerejamu. Berkatilah mereka ya Tuhan, biarkan kami dapat bertemu di gerejamu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih ya Bapak. Kami telah berdoa melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, ayo kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi. Tapi sebelumnya seperti biasa nih Kak, Kakak mau adik-adik di rumah harus ikut berdiri supaya lebih semangat lagi. Kalau Kakak bilang, Laskar Kristus, jawabnya Siap. Nah, Kakak akan ucapkan Laskar Kristus, adik-adik jangan berbohong ya di rumah. Karena walaupun kakak-kakaknya nggak bisa lihat, tapi Tuhan bisa melihatnya. Oke? Laskar Kristus, siap. Ayo kita bernyanyi, tangan kanan, tangan kiri, dan ada satu sobatku. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, lompat, lompat
Adik-adik, sesaat lagi kita akan mengucapkan titah. Tetapi sebelum mengucapkan titah, kakak mau ajak adik-adik dulu untuk bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu. Kak, kira-kira isi titah Tuhan yang tidak boleh mengejek teman atau berbicara kasar sama teman apa ya? Titah yang nggak boleh berbohong itu juga nggak sih, Kak? Iya, dia tidak boleh berbohong, tidak mengucapkan saksi dusta. Berarti itu titah ke-9, Kak? Iya, benar sekali adik-adik. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti tahu kan isi titah ke-9. Kita ucapin ya sama-sama adik-adik ya. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Oke adik-adik, ingat ya, nggak boleh mengucapkan saksi dusta atau berkata bohong terhadap sesama kita manusia. Nah, kita akan mendengarkan lebih lanjut lagi nih tentang bagaimana cara menjaga perkataan kita, mulut kita melalui firman Tuhan. Mari kita dengan semangat menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali dalam katekisasi sekolah minggu atau pengajaran anak-anak sekolah minggu pada hari Minggu yang indah ini. Semoga adik-adik sekalian sehat senantiasa, diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu baik selalu, memberikan napas kehidupan, menjaga kita sehat selalu, sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita pakai kehidupan kita yang dipelihara oleh Tuhan, yang diberkatinya untuk memuji dan memuliakan Dia. Teristimewa kita belajar firman-Nya pada hari Minggu ini. Untuk itu adik-adik, Abang Pendeta Aritonang mengajak kita untuk bersama-sama dalam pelajaran firman Tuhan atau pengajaran firman Tuhan pada minggu ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari Minggu yang indah ini. Engkau memberi hari yang baik, Engkau menjagai kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dengan adik-adik kami yang berada di rumah atau di mana saja pun mereka berada, karena mereka
senantiasa sehat selalu. Dan karena itu kami mau belajar firman-Mu pada hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kiranya membimbing kami untuk memahami dan dapat mengamalkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada minggu ini tertulis pada kitab Efesus pasal 4 mulai dari ayat 29 sampai ayat 32. Saya bacakan dulu bagi kita ya. Mari kita menyimak bersama-sama. Adik-adik yang membawa Alkitab boleh membukanya ya, supaya kita dapat bersama-sama membacanya. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai demikian jauh firman Tuhan ini kita bacakan. Sekarang Abang Pendeta jelaskannya, firman ini ya memang diperuntukkan sebagai nasihat-nasihat yang bagus. Nah, perlu nasihat-nasihat itu untuk kehidupan kita. Nasihat ini dari firman Tuhan lagi. Jadi sangat bermanfaat bagi kita untuk menjaga kita. Nah, khususnya firman ini berbicara tentang mulut. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, adik-adik sekalian, mulut kita ini sangat perlu, dan ini sangat kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi, untuk bergaul, bermain, menyampaikan apa isi hati kita, apa isi pikiran kita kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mengerti, dapat memahami apa isi hati kita. Jadi kata-kata itu keluar dari mulut. Nah, Tuhan menciptakannya baik adanya. Dan Tuhan sudah merancang mulut kita ini supaya hidup kita ini dapat bergaul dengan baik. Nah di sini dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi dari mulut ini ada banyak perkataan-perkataan yang keluar yang kita pakai. Tetapi kata-kata apa yang kita pakai? Nah, adik-adik sini katakan perkataan kotor janganlah keluar dari mulut. Ya, karena Tuhan menciptakan ini bukan untuk menyampaikan, bukan untuk mengeluarkan kata-kata kotor, tetapi kata-kata yang indah. Ya, nah, tapi ya seringkali kita dengar ya, banyak orang yang memakai kata-katanya, mulutnya dengan kata-kata kotor, ya, dengan kata-kata bohong, ya, kata-kata mencela, mengejek, ya, mengumpat. Nah, apalagi kepada orang tua. Nah, kita di rumah ini memakai mulut kita ini untuk berkata-kata dengan baik.
Bagaimana kata-kata kita kepada bapak, kepada mama, nah kepada kakak, kepada abang, kepada adik kita, atau kepada kawan-kawan kita di sekolah. Nah, Amang Pendeta melihat, wah di Medan ini ya, atau di Sumatera Utara ini ya sangat sering kali orang menggunakan kata-kata yang kurang baik. Ya. Nah, sekarang firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kita lakukan seperti itu. Nah, karena Tuhan menciptakan, merancang mulut itu untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Apalagi dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 2 dan 3. Nah, Mazmur 8 ayat 2 dan 3 dikatakan, ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, dikatakan di sini dalam Mazmur 8 ayat 2 sampai 3 ini, pada mulut bayi, mulut anak-anak diletakkan Tuhan itu kata-kata pujian. Ya, dan kata-kata yang memuliakan. Ini sebenarnya tujuan Tuhan. Nah, di dalam Yakobus 3 ayat 10 ada nasihat lagi yang penting tentang mulut. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, jadi ada sekaligus dua hal yang dikatakan di sini, jangan terjadi berkat dan kutuk keluar dari mulut. Nah, sebaiknya hanya berkat saja, pujian yang harus kita pakai. Adik-adik sekalian, satu hal lagi. Pada masa terakhir ini, nah, Amang Pendeta pakai masker kan? Nah, kenapa? Karena mulut ini perlu dijaga. Kenapa? Karena sekarang ini ada COVID. Nah, bahaya kalau COVID-19 masuk melalui mulut. Nah, bisa merusak paru-paru. Ada virus yang berbahaya. Maka sekarang ini diberlakukan ketentuan pakai masker. Nah, adik-adik kalau pergi kemana-mana harus pakai maskernya. Supaya COVID-19 ini jangan menularkan penyakit atau virus yang berbahaya, virus mematikan. Nah, satu lagi, virus yang mematikan, virus dosa. Virus dosa. Jangan keluar dari mulut kita. Nah, itu virus dosa, perkataan kotor, cakap kotor, kata-kata bohong, ya, kata-kata yang mencela, menghina, mengejek. Nah, itu tidak bagus. Nah, sebaiknya kita pakai cadar. Nah, sebagaimana Tuhan maksudkan itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan menyampaikan kata-kata yang baik. Ya, adik-adik. Nah, ini kalau ada masker. Nah, masker ini sudah peringatan kepada kita jaga mulut. Supaya tidak masuk COVID virus. Nah, apalagi virus dosa ya. Jangan kita menularkan virus dosa. Nah, hinaan, kutuk, cela, kata-kata bohong, ya, cela, itu tidak bagus ya. Baiklah adik-adik, firman Tuhan ini kita ingat baik-baik ya, pakai mulutnya, gunakan mulutnya. Nyanyi kita itu juga ada yang mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena apa? Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, itu. Hati-hati menggunakan mulut itu untuk tidak berkata kotor. Tetapi bisa kita pakai untuk berkata-kata dengan baik. Ya, menyapa ya dengan baik. Lalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, kalau itu kita pakai, maka mulut kita ini mulut yang diurapi Tuhan, mulut yang diberkati oleh Tuhan.
Nah, semoga adik-adik diberkati. Ya, perkataan-perkataannya juga diberkati oleh Tuhan ya. Nah, hidup adik-adik juga terberkati. Selamat hari Minggu, selamat mengamalkan firman Tuhan, selamat bersuka cita, dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh mendengarnya, kami boleh mempelajarinya tentang menjaga mulut. Seperti sekarang ini ya Tuhan, kami sangat menjaga mulut kami dari virus COVID-19 supaya jangan menulari kami. Dan khususnya juga mulut kami ini seperti firman Tuhan, jangan kami pakai untuk berkata-kata kotor, karena itu adalah virus dosa juga yang mematikan. Jadi kami sangat diingatkan oleh firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu ini, urapilah firman-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjaga mulut kami dan kami pakai sebaiknya untuk berkata dengan baik, memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Amin. Wah adik-adik, sungguh indah ya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Emang Pendeta tadi. Adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk melakukannya di rumah. Apa tadi contohnya yang dibilang Amang itu ya? Contohnya Kak, sekarang kan di masa pandemi kita pakai masker untuk menghindari virus corona. Nah, selain untuk menghindari virus corona, ternyata dengan memakai masker itu juga membuat kita bisa menjaga perkataan-perkataan kita yang Benar tidak sekali, berkenan. Kak. Nah, adik-adik pasti udah pada lihat kan kakaknya pegang uang? Itu tandanya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita harus berjanji dulu ya. Ayo kita angkat persembahan kita dengan tangan kanan. Ingat ya adik-adik supaya uangnya dilipat dengan rapi sekali saja. Dan jangan memberikan persembahan yang sobek. Nah, karena itu kejadian yang paling sering kalau kita gereja di gereja kita. Nah, ayo kita angkat persembahan kita berjanji bersama-sama ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan, kuberikan persembahanku dengan tidak berbohong. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi persembahanku dan di sound adong hubungan Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Di son adong hubungan Tuhan, di son adong hubungan Tuhan, perbueni ngolungku na son adong nian, sadia mahargana Tuhan. Saya diracuma sudah dengan basah, caloma Tuhan, saya las marohan. Adik-adik sekalian, marilah kita tutup pengajaran sekolah minggu pada minggu ini. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.